Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nurul Fitri Sunaria di pembelajaran Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang dua sikap terpuji yang sangat penting kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yaitu sikap ikhtiar dan sikap tawakal. Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu harapkan setelah nanti Ibu sampaikan materi tentang sikap ikhtiar dan tawakal, kalian para siswa mampu menjelaskan tentang apa itu pengertian dari ikhtiar dan tawakal. Kemudian juga nantinya mampu mengidentifikasi contoh-contoh apa saja dari masing-masing perilaku ikhtiar dan tawakal ini. Kemudian selanjutnya harus mampu juga untuk menjabarkan manfaat dari sikap ikhtiar dan tawakal ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, mari kita mulai dengan mempelajari tentang apa pengertian dari ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya adalah memilih. Sedangkan secara istilah, arti dari ikhtiar ini adalah segala bentuk usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, ikhtiar ini merupakan usaha yang dilakukan ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita ingin mendapatkan suatu hasil. Maka pekerjaannya atau usahanya atau proses yang dilakukannya itu bisa kita sebut dengan ikhtiar. Untuk lebih memahami makna dari ikhtiar, Ibu akan memberikan beberapa contoh dari perilaku ikhtiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama, misalnya ada seorang siswa belajar dengan tekun sekali agar dia naik kelas. Nah, ikhtiar yang dilakukan oleh siswa tersebut apa ikhtiarnya? Yaitu belajar dengan tekun. Untuk hasilnya yang dia dapatkan apa? Hasil yang dia dapatkan adalah agar naik kelas. Kemudian agar ilmunya bertambah banyak dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, ada seorang petani. Petani ketika menanam pasti menginginkan hasil yang bagus, menginginkan hasil panen yang melimpah. Nah, seorang petani ikhtiarnya seperti apa? Ikhtiarnya petani tersebut akan menanam dengan bibit yang bagus, kemudian juga akan rajin memberi pupuk, kemudian akan selalu disiram setiap waktu, ya, rutin supaya hasil panennya baik dan melimpah. Selanjutnya, contoh lainnya ada seorang atlet nih, berlatih dengan sungguh-sungguh agar apa? Agar hasilnya atau tujuannya untuk dapat memenangkan perlombaan. Nah, di tiga contoh yang sudah Ibu sebutkan ini merupakan contoh-contoh perilaku ikhtiar atau contoh usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai atau meraih suatu hasil dalam kehidupannya. Seperti itu. Baik anak-anak, setelah tadi sudah Ibu berikan beberapa contoh tentang perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita sama-sama menyimak apa saja sih manfaat dari sikap ikhtiar ketika kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita selalu berikhtiar, kita akan menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Artinya, kita akan selalu memaksimalkan potensi diri kita terlebih dahulu sebelum kemudian meminta pertolongan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya dengan berikhtiar kita akan lebih menghargai hasil yang didapatkan dari usaha kita sendiri ataupun dari usaha orang lain. Karena apa? Karena prosesnya kita lalui sendiri dan hasil yang didapatkan juga pasti akan lebih kita syukuri. Kemudian selanjutnya dengan berikhtiar kita akan lebih bermartabat di sisi manusia dan juga terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah mencoba mengaplikasikan atau menanamkan sikap-sikap terpuji yang Allah perintahkan kepada kita sebagai manusia. Selanjutnya, setelah sikap ikhtiar, di sini kita akan pelajari sama-sama tentang sikap yang kedua, yaitu sikap tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal secara bahasa artinya mewakilkan.
Sedangkan secara istilah, tawakal adalah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati setelah melakukan usaha semaksimal mungkin. Artinya apa? Artinya, tawakal dan ikhtiar adalah dua sikap yang tidak dapat dipisahkan, karena kita bertawakal kepada Allah itu hanya dilakukan setelah kita berusaha atau setelah kita melakukan kerja keras semaksimal mungkin, baru kemudian kita bertawakal atau berserah diri, menyerahkan segala sesuatu hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih aplikasi atau contoh perilaku tawakal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, ada nih seorang pedagang yang selalu berdoa dan menyerahkan hasil yang diusahakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pedagang tersebut lakukan adalah yang penting dia selalu berjualan, yang penting dia selalu melakukan usaha atau ikhtiar maksimal. Tentang ada yang beli atau tidak, tentang usahanya laris manis atau tidak, itu dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi seseorang yang selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk yang diterimanya. Nah, ini konteksnya adalah berhusnuzon kepada Allah. Jadi, apapun yang diterima, mau itu kejadian baik, mau itu kejadian buruk, selalu berprasangka bahwa memang segala sesuatunya itu berasal dari Allah dan memang baik untuk kehidupan kita semua. Kemudian juga tidak berkeluh kesah ketika berusaha melakukan sesuatu. Artinya, karena kita yakin kita memiliki Allah, jadi kita harus selalu bertawakal, tidak berkeluh kesah. Kita harus yakin setelah kita melakukan usaha, pasti Allah pun akan memberikan hasil sesuai dengan usaha yang sudah kita lakukan. Nah, apa saja sih manfaat yang bisa kita raih dengan menanamkan sikap tawakal dalam diri kita di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan selalu menanamkan sikap tawakal, itu akan meningkatkan keimanan kita, ketenangan jiwa, dan juga hati kita akan merasa lebih damai. Yang kedua, kita akan senantiasa lebih bersyukur. Karena apa? Karena kita yakin apapun yang datang dalam kehidupan kita itu adalah kodo dan kodar atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sikap tawakal akan meningkatkan kualitas dan motivasi hidup kita, karena kita yakin usaha apapun, usaha sekecil apapun pasti akan Allah balas dengan hasil yang sesuai. Kemudian yang terakhir, tawakal dapat meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara langsung kepada kita semua untuk bersikap ikhtiar dan tawakal. Salah satu dalilnya ada di Quran surat Yusuf ayat 87. Mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, di ayat ini sudah sangat jelas Allah tekankan bahwa kita sebagai orang Islam dilarang berputus asa, dilarang berkeluh kesah. Karena putus asa dan keluh kesah hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk perintah bersikap tawakal, Allah menjelaskan dalam Quran surat At-Tolak ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kesimpulan dari dua ayat tersebut adalah bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, Allah sudah jamin kehidupan kita akan berjalan dengan baik, akan dicukupkan keperluan kita jikalau kita
bersikap ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak, kita tidak perlu merisaukan hasil apa yang akan kita dapatkan, tapi yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan usaha atau proses yang kita lakukan untuk meraih hasil tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami tentang konsep ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Kedua sikap tersebut ternyata tidak dapat dipisahkan ya, karena tawakal ini harus dilakukan oleh kita setelah kitanya berusaha dengan maksimal atau berikhtiar dengan optimal. Jadi nggak boleh kita tawakal tapi tanpa diawali dengan sikap ikhtiar terlebih dahulu. Dulu ada satu kisah sahabat Rasul ketika ingin mengikuti pengajian di rumah Rasulullah. Kemudian sahabat tersebut masuk tanpa mengikat untanya sama sekali. Jadi untanya itu disimpan begitu saja di pekarangan rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Sudah kau ikat untamu, wahai sahabat?" Dan sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah, karena hamba bertawakal, hamba sudah yakin bahwa Allah akan menjaga unta hamba." Seperti itu jawaban dari sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tawakal itu dilakukan setelah ada ikhtiar. Nah, kau belum melakukan ikhtiar tersebut. Kau ikat dulu untanya, baru kemudian kau berserah diri, menyerahkan keselamatan untamu kepada Allah." Nah, kemudian dari situ sahabat tersebut langsung keluar lagi mengikat untanya dan kemudian mengikuti kajian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akhlak-akhlak terpuji lainnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.